ada 5. Salah satu dari 5 tadi. Ya, ada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, surat Al-Hujurat ayat 13, ataupun surat Al-Hujurat dalam ayat tulisan turunnya di sana sama di sini. Oke. Terus ini untuk mal tidak digunakan. Ya, kalau misalkan mau menggunakan bingkai mal silahkan, tidak apa-apa. Tapi tulisan kalau pakai mal, nanti bapak akan ambil. Ya, harus murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat dan kawanku semuanya di mana saja berada, semoga kita selalu diberi kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada sahabatku semuanya, kali ini percetakan Karomah sedang berada di acara lomba MAPSI, itu lomba mata pelajaran dan seni Islam yang diselenggarakan oleh MGMP Pendidikan Agama Islam SMP Komda Siruplegi Kabupaten Cilacap, dan ini diikuti oleh 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sugian, Kecamatan Siruplegi, dan Kecamatan Kawungatan. Dan kali ini sudah terlihat, yaitu lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi putra ini diikuti oleh 16 sekolah tingkat SMP, dan adapun kriteria yang dinilai itu adalah kebenaran tulisan 40%, kemudian khot 30%, kemudian keindahan 30%. Kemudian ayat-ayat yang ditulis adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Kautsar, surah Al-Asr, surah Al-Hujurat, surah Al-Mujadalah. Ini nanti peserta milih di antara 5 surat yang sudah ditemukan oleh panitia. Adapun pesertanya yaitu setiap sekolah yang mengikuti mengirimkan 2 peserta, 1 peserta putra dan 1 peserta putri. Kemudian peserta menampilkan minimal 3 jenis khot. Panitia hanya menyediakan 1 lembar kanvas ukuran 60 x 40 cm. Sedangkan peralatan yang lain diperlukan dan disediakan oleh peserta. Peserta dilarang membawa contekan atau mal atau pola dalam ruangan lomba. Alat yang digunakan adalah spidol, cat basah atau cat minyak atau cat air, dan ATK lainnya. Bingkai tidak berpengaruh pada penilaian. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Dalam lomba ini akan diambil juara 1, 2, dan 3, baik putra maupun putri. Kemudian hasil karya itu adalah milik panitia, karya juara 1, juara 2, dan juara 3. Inilah lomba yang sedang berlangsung. Ini terlihat anak sedang mengerjakan, yaitu membuat pola. Diawali dengan membuat pola dengan pensil ya. Ini terlihat sudah ada yang sudah diwarnai ini,
Dan ini beberapa anak memang ini berbeda-beda, ada yang memakai cat air, ada yang memakai krayon, dan ada yang memakai spidol. Dan bagaimana nanti hasilnya kita simak terus sampai akhir, karena ini adalah suatu pengembangan bakat, dimana anak itu ada yang senang seni, kaligrafi, dan yang lainnya. Dan ini memang bertujuan untuk mengembangkan bakat, dimana anak itu senang belajar membuat kaligrafi. Di sini memang nanti akan diketahui siapa anak yang paling berbakat. Dan nanti ini hasil dari lomba ini akan langsung dibawa ke kabupaten. Itu tempatnya kalau tidak salah itu di Majenang. Untuk itu para pembimbing semuanya, khususnya ini memang harus jeli dan teliti dalam membimbing, karena di sini banyak kriteria yang kadang-kadang belum paham. Ada yang paham tentang ornamen, kemudian di salah satunya khotnya memang ada yang belum begitu paham. Maka dari itu marilah kita bersama-sama kita cek sampai di mana anak ini kemampuannya membuat kaligrafi. Dan memang untuk kaligrafi itu memang cukup harus teliti membuatnya. Karena apa? Karena untuk khot itu memang ya tidak seperti membuat huruf Latin misalkan, itu memang karena ada kaidah-kaidah tertentu. Misalkan nanti anak membuat khot jenis naskhi, itu memang ya harus belajar tentang khot naskhi. Ada solusi, ada naskhi, dan lainnya. Ini memang suatu yang keharusan, dimana anak kalau menulis kaligrafi, nilai yang tertinggi adalah khotnya, jenis khot. Adapun nilai ornamen itu memang di bawahnya. Karena di sini untuk menilai atau kriteria penilaian kebenaran tulisan 40%, kemudian khot 30, keindahan 30. Kebenaran tulisan memang ini memang dititik beratkan, karena menulis Arab itu memang ya harus benar, seperti menulis ayat-ayat Al-Quran juga harus benar. Kemudian diantaranya khotnya juga harus benar, khot naskhi, solusi, diwani atau yang lainnya harus benar. Maka dari itu bagi para pembimbing harus lebih jeli dan teliti membimbing anaknya, anak didiknya, terutama itu yang agak kesulitan tentang kaidah khot. Baiklah kamu semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh atau koreksi atau apa sajalah yang berkaitan dengan seni kaligrafi. Ini memang masih pemula dan masih tingkat SMP, dan mungkin berbeda dengan kabupaten lain yang sudah ahli dalam bidang kaligrafi. Untuk Kabupaten Cilacap memang baru seperti ini. Mungkin ada anak-anak yang sudah bakat, tapi mungkin karena usia atau yang lain tidak mengikuti acara ini. Jadi insya Allah di Kabupaten Cilacap ada anak yang bakat menulis kaligrafi, karena usia atau yang lainnya tidak mengikuti acara ini. Tapi ini yang sudah mengikuti memang masih pemula, dan mohon maaf kepada pakar-pakar kaligrafi, ini kemampuannya baru seperti ini, dan mohon koreksi, bimbingan, dan yang lainnya bagi para pemirsa atau yang menyimak video ini.
dan mungkin banyak kekurangannya. Kesalahan dan nyalanya mohon dimaafkan karena ini masih tahap belajar. Baiklah kamu semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.